Agama muncul di dunia karena rasa takut manusia. Manusia primitif takut akan petir dan kilat, kegelapan dan badai, dan berbagai hal yang terjadi pada dirinya yang tidak dapat ia pahami atau kendalikan. Metode yang ia gunakan untuk menghindari bahaya yang dihadapi dalam fenomena-fenomena itu adalah menunjukkan sikap rendah diri dan penghormatan, atau menjunjung tinggi bergantung pada cara apa yang ia anggap paling sesuai. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan kebijaksanaan manusia, rasa takut akan kekuatan alam ini berubah menjadi suatu ketakutan akan fenomena yang lebih sukar ditangani. Agama-agama yang didasarkan pada sikap hormat pada objek yang ditakuti seperti fenomena alam, roh, dan makhluk surga dipandang sebagai tidak beralasan dan aneh. Selanjutnya, rasa takut manusia menjadi semakin terbatas pada ketakutan akan penderitaan, jenis penderitaan yang tidak bisa dihapuskan dengan sarana materi apapun. Manusia mulai takut akan penderitaan yang terbawa dalam kelahiran, penuaan, rasa sakit, dan kematian, kekecewaan, dan ketidakberdayaan yang muncul dari nafsu keinginan, amarah, dan ketidaktahuan. Yang dengan kekuatan atau kekayaan yang seberapapun banyaknya tidak akan terobati. Para filsuf di India mencari cara mengatasi penderitaan, lahirlah ajaran Buddha yang berfokus pada kebijaksanaan untuk menaklukkan kelahiran, penuaan, rasa sakit, dan kematian. Buddha mengajarkan metode praktis untuk mengatasi ketakutan dan penderitaan dengan pengetahuan sejati tentang kenyataan. Beliau menekankan bahwa ilmu pengetahuan dan kemampuan lebih berguna daripada ramalan, serta menyatakan bahwa kebijaksanaan dan usaha nyata bukan benda-benda langit yang membawa pembebasan. Untuk mencapai pembebasan, kita harus mengamati segala sesuatu dengan teliti untuk memahami sifat sejatinya dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Ajaran Buddha tidak berfokus pada sembah sujud atau ritual seperti memercikan air suci, tetapi pada penalaran dan pemahaman. Ajaran ini mengajarkan kita untuk tidak mempercayai sesuatu hanya berdasarkan kata orang, melainkan untuk menguji kebenarannya sendiri. Ketika seseorang memberitahukan kita sesuatu, kita harus bertanya dan mencari bukti untuk membuktikan kebenarannya. Inilah daya tarik utama ajaran Buddha yang membedakannya dari agama-agama lain. Ajaran yang didasarkan pada kebijaksanaan pribadi, bukan dogma atau pengandaian. Sebagaimana yang telah dikatakan, ajaran Buddha adalah suatu metode praktis untuk membebaskan seseorang dari penderitaan dengan cara menyadari, sebagaimana dilakukan oleh Buddha juga, sifat sejati dari segala sesuatu. Sekarang ini, setiap naskah keagamaan tidaklah luput dari bahan-bahan yang manusia kini merasa perlu ditambahkan, dan Tipitaka kita juga mengalaminya. Orang-orang di abad sekarang menambahkan bagian-bagian yang didasarkan pada gagasan mereka saat ini, baik untuk meningkatkan keyakinan seseorang atau karena alasan antusiasme keagamaan yang berlebihan. Sayang sekali, bahkan upacara ritual dan keagamaan yang telah berkembang serta bercampur baur dengan ajaran agama sekarang diterima dan dikenal sebagai ajaran Buddha yang benar.
Penahbisan pada zaman Buddha berarti seseorang yang setelah mendapatkan izin dari orang tuanya, meninggalkan rumah dan keluarga untuk bergabung dengan Buddha dan komunitas biksu. Ia mungkin tidak akan bertemu kembali dengan keluarganya sepanjang hidupnya. Walaupun ada peraturan yang memungkinkan biksu pulang dalam situasi tertentu, hal ini jarang dilakukan pada zaman Buddha. Pada masa itu, penahbisan tidak dirayakan sebagai peristiwa besar atau acara yang dihadiri orang tua. Tidak ada perayaan atau hadiah yang berlebihan yang sering kita temui saat ini. Beberapa orang bahkan menggunakan penahbisan sebagai kesempatan untuk mengumpulkan uang, yang jelas bertentangan dengan ajaran Buddha. Ini adalah contoh penyimpangan yang tidak seharusnya dianggap sebagai praktik ajaran Buddha. Penting bagi kita untuk menyaring dan mengenali ajaran Buddha yang sejati, bukan terjebak dalam bentuk lahiriah atau ritual yang bisa mengaburkan tujuan sejati ajaran. Praktik sejati ajaran Buddha berfokus pada penyucian pikiran yang menuntun pada kebijaksanaan dan pemahaman yang benar. Jangan terpengaruh hanya karena banyak orang mengatakan ini adalah ajaran Buddha. Seiring berjalannya waktu, banyak penyimpangan dan perkembangan yang tidak sesuai dengan inti ajaran Buddha, yang sering dianggap sebagai bagian dari ajaran itu sendiri. Namun, penyimpangan ini bukanlah ajaran Buddha yang sejati. Bagi mereka yang ingin memahami ajaran Buddha dengan benar, penting untuk meraih inti sejati ajaran tersebut dan tidak terjebak dalam pertumbuhan yang tidak bernilai. Agama Buddha sebagai ajaran yang merupakan suatu sistem latihan yang didasarkan pada moral, meditasi, dan kebijaksanaan, dan berpuncak pada kebijaksanaan pembebasan, suatu sistem yang jika dipenuhi akan memungkinkan seseorang membebaskan diri dari penderitaan. Inilah ajaran Buddha sebagai agama sebenarnya. Ajaran Buddha, khususnya dalam bagian ketiga Tipitaka, menguraikan psikologi secara rinci, menjadikannya sebagai sumber daya tarik bagi pelajar yang tertarik dengan topik pikiran. Ajaran ini menawarkan pemahaman yang jauh lebih mendalam daripada ilmu psikologi modern saat ini. Selain itu, agama Buddha juga dapat dipandang sebagai filsafat. Ilmu filsafat dalam ajaran Buddha diperlihatkan melalui penalaran logika. Berbeda dengan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pembuktian fisik atau percobaan nyata. Buddha Dharma menggabungkan kedua aspek ini, memberikan wawasan yang lebih luas tentang pikiran dan kehidupan. Ajaran Buddha bukan hanya filsafat atau budaya, melainkan metode praktis yang bisa diuji melalui hubungan sebab akibat, mirip dengan ilmu pengetahuan. Umat Buddha sejati memandangnya sebagai agama yang memberikan pengetahuan mendalam tentang sifat sejati segala sesuatu, yang membantu melepaskan kemelekatan, kebodohan, dan nafsu untuk meraih kebebasan sejati. Ajaran ini juga merupakan seni kehidupan, keahlian untuk hidup dengan kehormatan dan menjadi teladan. Untuk itu, kita perlu menanamkan 3 kesucian, mengembangkan kesucian moral, melatih pikiran agar tenang dan siap menjalani tugas hidup dengan damai. Kebijaksanaan yang berkembang dengan pemahaman mendalam akan segala sesuatu menghilangkan penderitaan. Ketika seseorang memiliki 3 kesucian, ia telah menguasai seni kehidupan. Banyak orang Barat tertarik pada ajaran Buddha karena dianggap sebagai seni kehidupan, lebih sering dibahas daripada topik lainnya.
Dengan menembus inti ajaran Buddha, seseorang dapat menggunakannya sebagai pedoman hidup, membangkitkan kegembiraan batin, dan mengatasi depresi serta ilusi. Ini juga mengatasi ketakutan bahwa pembebasan dari kotoran batin akan membuat hidup menjadi hambar atau gagal. Sebaliknya, pembebasan membawa kedamaian dan keberhasilan sejati. Buddha Dharma memberikan kebahagiaan bagi pikiran yang berkembang menuju pencerahan. Meski manusia sering mencari kepuasan melalui indera, ada bagian diri yang bebas dari keinginan duniawi dan membutuhkan kegembiraan melalui kesucian moral. Orang yang tercerahkan memiliki ketenangan batin yang menghalangi gangguan kotoran batin, tak terpengaruh oleh ambisi duniawi, dan dapat duduk tenang. Kemelekatan menciptakan penderitaan. Namun dengan kebijaksanaan, seseorang dapat mengatasi gangguan dan menemukan kedamaian. Ajaran Buddha bukan ritual atau petunjuk, melainkan pemahaman yang mengarah pada pembebasan dari penderitaan. Ajaran Buddha sejati adalah praktik melalui tubuh, ucapan, dan pikiran untuk menghancurkan kotoran batin. Tidak perlu bergelut dengan buku atau ritual keagamaan. Fokus utama adalah memperhatikan perbuatan tubuh, ucapan, dan pikiran secara langsung. Dengan tekun mengendalikan dan menghapuskan kotoran batin, pemahaman jernih akan muncul, memungkinkan tindakan yang tepat dan pembebasan dari penderitaan hingga akhir hidup.